pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pekerja pengangkut pasir di Samarinda digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki yang mengambang di Sungai Mahakam. Latihan militer melibatkan 3 negara berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara. Berbagai kesiapan dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim jelang kunjungan Presiden Jokowi di IKN awal November 2023. Dua kapal perang milik Angkatan Laut Malaysia bernama Badik dan Paus yang akan merapat di dermaga Lantamal 13 Tarakan ini dikawal kapal TNI Angkatan Laut Kris Singa. Mereka pun disambut melalui upacara militer. Kedua kapal Malaysia tersebut berada di perairan Indonesia untuk mengikuti latihan militer bersama yang melibatkan 3 negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Lantamal 13. Ponggorna Supadan, Koko menopang perbatasan. Wakil Komandan Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Marinir Bambang Wahyuwono menyatakan latihan yang digelar 3 hari dari tanggal 17 Oktober hingga 19 Oktober ini dinamai Trilateral Maritim Patrol Indomalpi 2023. Kolonel Marinir Bambang Wahyuwono SAP. Salah satu targetnya yakni meningkatkan kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan ketiga negara tersebut. Ini dilakukan karena kawasan tersebut rawan tindak kejahatan. Kalau mau attack itu susah sekali di air, di udara. Sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka menyambut pot visit KT Badik dan KT Paus pada Trilateral Kooperatif Arrangement Indomalpi 2023. Kooperatif Arrangement Indomalpi ini diimplementasikan perompakan, penculikan, serta pembunuhan yang mengancam keselamatan pelayaran di Laut Sulu yang saat itu terekam jelas di tahun 2016. Tujuan lain dari latihan bersama ini yakni untuk meningkatkan kerjasama antar ketiga negara tersebut. Ini dinilai penting karena ketiganya masih dalam satu rumpun di Asia Tenggara dan saling berdekatan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tim Gegana Polda Kaltara dikerahkan untuk memeriksa barang berbahaya yang diduga sebuah bom. Upaya ini tidak sia-sia. Bom yang dipasang untuk mengganggu pelaksanaan pemilu itu berhasil dihancurkan. Menemukan adanya rangkaian. Di lokasi terpisah, seribuan polisi dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi. Mereka akhirnya bersikap tegas karena pedemo semakin tidak terkendali. Upaya ini membuahkan hasil. Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator ditangkap dan kerumunan massa dibubarkan. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyatakan situasi tersebut hanyalah simulasi untuk kesiapan mereka menghadapi berbagai kemungkinan di sepanjang pemilu. Kita melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi mantap berdatangan 2023-2024 tentang pengamanan pemilu di Kalimantan Utara. Ini setelah upacara tadi ada kegiatan sistem pengamanan komando taktis. Kita mencoba memperagakan sekaligus latihan dan kemudian bisa kita melihat semua bagaimana tahapan-tahapan pengamanan pemilu dari mulai eskalasi rendah sampai eskalasi tinggi. Kemudian juga di sini ditunjukkan bagaimana kesiapan kita semua, khususnya Polri dengan dukungan TNI, dan lainnya. Tentunya juga dengan KPU dan Bawaslu untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Ada berapa personil nih, Kapolda? 1.745.
Polisi berharap pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar agar kehidupan masyarakat tidak dihantui ketakutan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Santri di Pondok Pesantren Bairuha Balikpapan ini antusias saat mendapat penyuluhan tentang paham radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang digelar Polda Kaltim Rabu siang. Binmas Polda Kaltim Nuryanto menyatakan materi ini sangat penting agar para santri tidak mudah terjebak oleh paham yang salah. Selain itu, para santri juga diberi bimbingan tentang bahaya narkoba hingga masalah perundungan. Kami di sini akan menyampaikan terkait dengan aman, intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dipahami oleh semuanya, termasuk oleh para santri dan santriwan. Ini tadi materi yang diberikan seputar apa aja nih Pak? Ya, materi yang diberikan, kalau tadi kan kita awal menyinggung masalah narkoba, karena memang narkoba juga sudah masif dalam penyebarannya. Kita harus waspada. Terus kemudian masalah perundungan, karena sekarang ini masalah perundungan juga memang sangat memprihatinkan. Terjadi perundungan, benar? Tidak akan peduli. Santri yang menerima materi penyuluhan pun mengaku senang. Mereka bisa memahami dampak intoleransi, perundungan, hingga bahaya narkoba. Jabatan sama dengan yang dibuat oleh sebagai Kasubdit Bintim Sos Binmas Polda Kaltim. Beliau berdua ini adalah atasan saya. Menurut saya sangat mengganggu sekali karena memang perundungan itu berdampaknya pada sebuah hati seseorang. Kalau memang dia terbuli, dia sangat-sangat terganggu, bisa karena mental, bisa mungkin akibat terburuknya dia bisa bunuh diri akibat masa terbuli terus diundung. Sangat baik, tentunya juga memberikan tambahan ilmu buat kita sebagai masa depan generasi bangsa yang nantinya akan menjadi peran dalam depannya nanti untuk negara kita. Sesuai rencana, penyuluhan semacam ini akan dilakukan di berbagai sekolah di Balikpapan dan sekitarnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.